Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadilah Fajar Kuncoro dengan NRP 501321183 dari Departemen Arsitektur Institut Teknologi 10 November. Saya berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur. Di daerah saya terdapat sebuah tempat objek pariwisata kebangsaan yang syarat dengan identitas nasional bangsa Indonesia. Mungkin tempat ini sudah tak asing lagi dan sudah terkenal sejak lama. Tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Monumen Kresek yang bertempat di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Monumen bersejarah ini merupakan peninggalan dan sebagai saksi atas peristiwa di Kota Madiun tentang keganasan PKI pada tahun 1948. Untuk mengingatkan kembali peristiwa Madiun berdarah di awal kemerdekaan Republik Indonesia, di Monumen Kresek ini kita disuguhkan tentang peristiwa bersejarah G30 SPKI dalam bentuk dimensi patung-patung, tulisan, dan relief. Untuk mencapai patung pemanggilan tersebut harus melalui tangga yang berjumlah 178 dan 45 yang menyimbolkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut adalah makna-makna dari patung-patung di Monumen Kresek ini. Patung pertama, korban peristiwa pembantaian dan pemberontakan dimasukkan ke dalam lubang buaya yang akhirnya dibuat patung-patung seperti ini. Patung kedua, bangunan ini adalah patung anak-anak korban PKI yang menuntut belas kasih pada pemerintah Republik Indonesia agar menumpas kegiatan PKI di Kota Madiun. Patung ketiga adalah patung dari pimpinan PKI Muso Manowar yang sedang memegang golok untuk memenggal kepala tokoh agama. Tokoh agama tersebut terlihat duduk bersimpu dan tangannya terikat di belakang. Tokoh agama tersebut diyakini adalah Kyai Hussein. Sesampai di puncak monumen terdapat relief keganasan PKI saat itu. Tergambar jelas bagaimana kekejaman PKI pada saat itu. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Musso adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet sekaligus memimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pasukan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Muso Manowar masuk ke Desa Kresek dengan membawa banyak tawanan.
Anggota PKI ini lari ke desa Kresek ini setelah dipukul mundur oleh pasukan divisi Siliwangi. Tawanan yang dibawa PKI ini kemudian dimasukkan ke dalam perkampungan warga di desa Kresek. Mereka menggunakan rumah warga sebagai tempat eksekusi para tawanan. Setelah dieksekusi, jenazah para tawanan itu dibiarkan tergeletak di luar dan dalam rumah. Setelah melakukan eksekusi itu, pasukan PKI ini kemudian lari ke arah timur ke wilayah Ponorogo. Pemimpin PKI, musuh tertangkap di wilayah Ponorogo saat PKI melakukan eksekusi itu. Ada salah satu tawanan yang berhasil selamat. Tawanan itu adalah Suyut, kepala SPGN Madiun. Setelah pasukan PKI pergi ke arah Ponorogo, warga desa bersama pasukan Siliwangi mengevakuasi jenazah korban pembantaian. Kemudian korban jenazah tersebut dibawa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Monumen Kresek sekarang ini dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat sebagai tempat rekreasi, dan tempat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mainan anak, balai pertemuan atau pendopo. Di sini kita dapat beristirahat dan menikmati pemandangan alam di sekitar Monumen Kresek. Serta kios makanan kuliner yang menyediakan berbagai makanan khas kota Madiun. Lebih dari itu, Monumen Kresek bisa mengingatkan kita sebagai para generasi muda di masa kini untuk semakin giat mengisi kemerdekaan Republik Indonesia agar pengorbanan para pahlawan tidak akan sia-sia. Sebelum sampai ke penutup, marilah kita meluangkan sedikit waktu untuk mengirim doa dan Al-Fatihah kepada para pahlawan yang telah gugur dan semua korban meninggal dunia saat peristiwa kelam tersebut. Semoga mereka bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.